Kamu harus tidur di rumah saya. Loh, kok gitu, Pak? Ya, karena kamu mengurus kehidupanku sekarang. Loh, baik Pak. Lebih baik saya keluar dari kantor ini. Oh, silakan terbuka gerbang kantor di sini. Pergi. Permisi. Berhenti. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kamu salah satunya. Aduh! Ah, bodoh amat. Minggir. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Apa-apaan ini? Kok motor ini kok berserakan seperti ini? Pada tahu markir motor atau enggak ya? Kalau kayak gini kan bikin susah sama yang lain. Pengendara mobil. Emang rada-rada yang punya motor ini ya? Lagian ini belum disapu apa ya? Gak beres. Di rumah Oma sudah nyuruh aku nikah, nyampe kantor berantakan seperti ini. Halo, gimana nih? Kok gak dibersihin sama sekali? Disapu apa enggak? Hah? Coba cek lagi kamu. Cek. Sakit? Kan seharusnya kalau sakit ada penggantinya gitu. Kenapa dibiarin kotor seperti ini kantor saya? Kalau enggak, saya pecat semua kalian. Maaf. Cepetan. Kerjakan semuanya. Bersihkan seluruh kantor. Saya tunggu. Gak beres. Masa iya bos harus memperbaiki parkiran seperti ini? Tapi kalau dibiarin kan nggak enak pemandangan ini. Ini lagi motor gede, tangki besar, boros bensin. Siapa sih yang beli motor ini? Buang-buang uang aja. Tinggal ini. Kalau ada lagi motor yang parkir sembarangan, langsung aku denda aja. Loh, biar tahu rasa kalau didenda, biar mereka itu disiplin.
Mana lagi harus nyapu halaman lagi. Sebenarnya tugas aku ini apa ya? Tanda tangan atau jadi jukir atau tukang sapu? Aduh. Apa lagi ini? Kayu kok bisa ada di sini? Ferry, sabar. Ini semua akan gara-gara disuruh cepat nikah. Kok bisa dibawa ke kantor sih aku ini? Anggap aja ini olahraga lah. Nyapu, seorang ngebos nyapu di kantor sendiri. Di sana juga masih kotor lagi. Loh. Dilihat dari sisi manapun gak estetik sama sekali. Kenapa pot bunga ada di tengah ya? Siapa arsitekturnya ini? Kok bisa-bisanya pot bunga ada di tengah? Harus aku pindah ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Aduh, udah jam berapa ya? Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah tempat bersama. Aduh, ini bener kan? Aduh, kok udah jam segini sih? Untung aja kosan aku deket. Berangkat aja deh daripada telat. Aduh, alhamdulillah udah sampai. Apa lagi sih? Motornya parkir di situ yang rapi. Kenapa di sini? Udah, aku nggak mau denger alasan. Pindah. Pak, masih muda. Mas, saya ini lagi buru-buru. Ini hari pertama saya kerja. Saya nggak boleh telat dong. Saya minta tolong ya. Saya minta tolong pindahin motor saya. Nih kuncinya. Nanti saya kasih tips plus deh. 50 kali lipat. Udah. Mau kemana? Rasakan cintamu saat ku bersamamu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu parkirin aja dulu. Tapi saya udah terlambat. Gak bisa. Di sana udah rapi. Dan terus punya kamu di sini berantakan di sini sendirian. Yang lain sudah baris-baris kayak gitu. Malah dirusak sama satu ini. Ya kan? Pokoknya saya nggak mau tahu. Loh, kurang ajar ya wanita itu ya. Mana ya deh? Seorang bos yang kece seperti aku ini disuruh parkirin motor. Untung nggak ada relasi-relasi yang lewat. Kalau ada relasi, ngelihat aku parkirin motor karyawanku sendiri. Apa kata dunia? Nanti kalau perkumpulan bos nanti aku diejekin jadi tukang parkir karyawannya sendiri. Gak enak didengar. Enggak. Harus cepetan nih. Sip, lurus. Terus ya. Kunci motornya kan dikasih sama aku. Aku kasih pelajaran aja nih orang yang punya motor.
Yang ninja juga. Yang ninja juga. Kunci motornya ada di sini. Wih, sombong. HTM dijadikan mainan kunci motor. Sombong amat. Siapa sih yang bawa ninja ini? Aku kok gak pernah lihat. Untung aja aku nggak terlambat. Tapi buku agenda aku ketinggalan di jok motor lagi. Aku ambil dulu deh. Semoga aja mas-mas parkir itu udah pergi. Punya Pak Vero ya? Tapi rasanya Pak Vero nggak pernah deh bawa motor ninja. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini milik si Vero. Karena Vero itu orangnya gengsian. Suka naik mobil. Ya, dia gak mau naik motor kayak ginian. Kalau ini sih punya Vina. Aku tahu itu pasti. Soalnya dia itu orangnya pelit, jarang ngeluarin duit. Jadinya mau beli motor baru ya gak kira beli, tetap pakai yang lama. Mana sih kuncinya? Tadi aku taruh mana ya? Mendadak pikun deh. Nggak ada sih. Kamu jangan berharap kamu bisa kabur lagi dari aku ya. Mas parkir, ini motor saya udah rapi ini. Kamu tahu siapa aku di sini? Hah? Tukang parkir kan? Iyalah, kan tadi benerin motor. Mas, kunci motor saya mana mas? Saya mau ambil buku agenda. Gak ada. Kok gitu? Ini motor-motor saya. Ya gak peduli, yang parkirin itu aku. Nih, kamu ya yang ini jerapah ini. Itu bukan jerapah kali, itu unta. Sini kembali. Unta, ya unta. Nih, mau? Gak bisa. Mas, ayo dong. Nanti saya dimarahin atasan saya. Saya harus ambil buku agenda itu. Siapa atasanmu? Siapa? Bu Vina? Apa Pak Vero? Dua-duanya atasan saya. Udah sini kembali. Sering banget sih jadi tukang parkir. Kamu itu jadi tukang parkir, jangan songong ya. Nih, ambil. Kunci siapa nih? Ini mah nggak cocok sama kunci motor saya. Dikasih kunci gak mau, ya udah. Ya kunci motornya kan beda. Mana sih ini kembaliin kunci aku sih? Sengaja ya mau peluk aku ya? Emang tadi itu rasanya dipeluk aku masih kurang, jadi pengen peluk aku lagi. Sini gak apa-apa. Gak apa-apa. Apaan sih? Kegeeran banget jadi tukang parkir. Anggap aja itu bayaranku untuk benerin motor kamu jadi rapi seperti ini. Lihat rapi kan? Kamu kerja di sini harusnya udah dapat gaji, jadi nggak usah ambil uang tips dari para pengendara motor. Udah sini, mana kembaliin kuncinya? Siapa yang mampu menggaji aku di sini ya? Wah, sombong jadi tukang parkir. Makanya punya tangan itu jangan nunjuk-nunjuk. Makanya kamu jadi tukang parkir tuh nggak usah sombong, nggak usah sok gitu loh. Heran ya sekarang. Tukang parkir zaman sekarang pada sok semua. Udah sini balikin. Enggak. Kalau aku sampai dimarahin sama atasan aku, itu semua gara-gara kamu. Udah sini. Enggak. Sering banget sih. Terus gimana dong? Masanya mau aku bobol? Ya silakan. Ya. Tadi kamu sendiri ngasih kunci motornya ke aku, tapi sekarang diminta lagi. Gini ya, Mas Parkir, saya minta tolong banget kembalikan kunci motor saya. Saya harus ambil buku agenda saya karena saya harus menjalankan tugas penting. Udah sini. Sebentar. Kamu karyawan baru ya? Kamu tidak mengenal aku. Sama karyawan-karyawan yang lain aja aku masih belum kenal semuanya, apalagi sama Pak Parkir kayak kamu. Oh ya. Udah sini. Kenalan dulu. Nanti lagi aku kasih kunci motornya. Masa iya kenalan seperti itu? Yang bener dong. Kenalin. Siapa tahu kamu butuh dengan namaku ini. Namaku Ferry Hadi Gunawan. Kamu?
Nama saya Baby Vicky Putri. Iya, kapan-kapan aku butuh nama kamu. Kalau sewaktu-waktu ada yang nanyain siapa penjaga parkiran di kantor aku. Namanya Ferry Hadi Gunawan kan? Udah sini. Udah, makasih. Ini dia nih. Terima kasih Mas Parkir. Baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang sangat liar. Mengingatku kepada mama. Putri, Baby Vicky Putri. Akan kuingat selalu. Oh ya, sapu mana? Fik, hah? Kamu tahu nggak? Apaan? Di kantor ini ada karyawan baru. Yang bener kamu? Oh, ini bagian aku, Som. Oh, nggak bisa, Fik. Aku yang kelihatan terlebih dahulu. Kamu itu harus ngalah. Dan asal kamu tahu ya, Fik, jodoh aku memang karyawan baru itu. Nggak bisa gitu dong. Ovi, mending kamu sama Bu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa dong. Sweet kita. Nggak mau. Aku pasti kalah kan kalau sweet sama kamu. Ya enggak dong. Enggak. Kemarin lusa karyawan bulan lalu udah diambil kamu ya. Sekarang giliran aku. Nggak bisa. Kita adu gunting batu kertas. Kamu kira saya berani? Ayo. Kertas batu gun. Aku 2. Nggak bisa gitu dong. Itu udah trik lama. Aku batu, aku kertas. Kamu gunting. Aku yang menang. Jadi Ovi, aku yang harus ngedeketin karyawan itu. Ngalah dulu. Ovi, kamu itu harus sadar diri atas kejelekan kamu. Aku ganteng. Permisi. Aduh. Mbak, ada apa Mbak mencari saya? Pak, sabar. Ini ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Emang pakai kekerasan gitu ya? Bidadari. Neng, ada keperluan apa ya? Neng cari AA. Oh iya, bapak-bapak sekalian. Saya hari ini hari pertama saya kerja. Bapak, ini Oyut. Kalau aku Mbak. Sebentar. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Kan sekalian ini hari pertama saya kerja nih di kantor ini. Saya juga masih belum tahu sama nama bapak-bapak sekalian. Oh, Nyo ya? Nyo. Nama saya Romi Pace. Oh, Romi Pace. Perkenalkan nama saya Baby Vicky Putri. Ovi Burbur. Oh iya. Gitu. Pak Ovi ya? Oh berarti Pak Ovi ini yang bagian manajer keuangan itu. Nah, benar. Dia itu masih jauh di bawah saya. Saya yang memiliki kantor di sini. Percaya sama Oyut ini? Oh, Masya Allah. Beneran? Ini bosnya? Wah, Mbak, sederhana banget ya. sebentar, makanya. Mbak. Iya. Sebentar. Wangi, Cek. Kenapa, Neng? Saya takut ketularan virus, Mas. Neng, tikus. Aduh, gimana, Mas? Gimana? Kamu itu kalau mau ngelepas jurus gombal kamu, jangan di hadapan aku. Kita kan sama-sama si Raja Gombal, Ovi. Cek. Kali ini bakal aku yang mendapatkan karyawan Nyo ini. Gak bisa. Permisi, bapak-bapak. Ini sebenarnya kalian berdua ada apa ya? Pada nggak ada kerjaan ya? Kalau pada nggak ada kerjaan, saya mau nanya nih. Boleh? Bapak-bapak tahu sama Bu Vina? Nah, ruangan Bu Vina di mana ya? Saya dari tadi nyari-nyari nggak ketemu. Jadi, Neng mulai tadi nanyain ruangan Bu Vina. Iya. Hati-hati, Neng. Dia itu rajanya si super duper cerewet. Bentar. Membahana kalau Siapa yang cerewet? Ovi. Ini Bu Vina, kami segera ke warung dulu ya. Aduh. Ada apa, Bu? Kenapa sih, Bu? Siapa yang cerewet? Bu Sepi, Bu. Sepi. Itu loh, Bu. Ditaleni Rafia, Bu. Namanya Vina juga ya? Tetangga, Bu, tetangga. Vina Nurhayati, Bu. Kalau mau kerja di sini,
Ya? Iya Bu. Nggak usah menjelek-jelekkan atasan kalian. Enggak Bu. Kalian kalau menjelek-jelekkan atasan kalian, berarti kalian itu sudah tidak mau kerja di sini. Enggak Bu, saya enggak Bu. Saya Bu Vina Bu paling berdedikasi. Afi, Dedikasi Bu. kalau ngomong itu nggak usah seperti itu sama saya. Kamu juga ya, Romi? Ngapain dari sini? Oh, kalian punya profesi baru di sini. Genit sama karyawan baru ya? Betul Bu. Oh, gitu. Sekarang saya perintahkan kalian kerja yang benar. Baik Bu, baik. Kerja. Kerja. Pagi Bu Vina. Saya dari tadi cariin ruangan Bu Vina, tapi muter-muter kantornya terlalu besar Bu. Saya nggak ketemu. Terus saya tanya sama bapak-bapak ini deh. Maafin saya ya Bu. Gak perlu minta maaf. Kamu kalau kerja di sini itu pasti tahu. Denah area kantor ini itu tahu. Kalau kamu masih belum tahu, kamu itu tidak pantas untuk kerja di sini. Oh ya, karyawan baru. Sekarang ini ada peraturan untuk karyawan baru. Apa itu Bu? Kalau berpakaian itu tidak boleh melebihi atasan. Pakaian kamu ini terlalu terbuka. Iya Bu, maaf. Yang sopan dong kalau kerja di sini. Emangnya kamu pikir kantor di sini itu tempat mencari jodoh? Enggak Bu. Saya kan juga masih belum paham sepenuhnya, makanya hari ini saya bawa buku agenda saya biar saya itu perlu mencatat apa-apa yang belum saya ketahui begitu. Hari ini kamu itu ada jadwal untuk ketemu dengan HRD. Jadi HRD di sini itu mau menemui kamu karena dia pengen tahu sama kamu. Saya minta sama kamu jangan genit sama HRD itu karena saya suka sama HRD itu. Iya Bu, tenang, aman, saya nggak bakalan genit kok. Saya lagian kesini kan niatnya mau kerja, bukan genit-genitan gitu. Jadi saya harus menemui HRD tersebut di mana, Bu Vina? Di lapangan. Oh, di lapangan. Baik Bu, saya akan segera menuju ke lapangan sekarang juga. Permisi Bu Vina. Ya, jangan genit ya. Iya Bu. Ini adalah cara baruku untuk mendekati karyawan baru dengan cara mengospek dia. Mudah-mudahan dia sesuai dengan kriteria hidupku. Permisi Pak. Ya, siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Bibi Vicky Putri. Baby Vicky Putri. Iya. Basri Miharta. Iya betul Pak. Cantik namanya. Terima kasih. Oh ya, kamu di sini karyawan baru ya? Iya Pak. Tahu kan aturan perusahaan ini? Tahu. Apa? Nggak boleh pakai baju seksi katanya Pak. Oh, kata siapa itu? Kata Bu Vina tadi. Itu salah aturan. Mungkin Bu Vina lagi sakit kepala. Oh. Seharusnya di perusahaan ini sudah terkenal karyawannya yang rapi dan yang seksi. Kalau tidak seksi, tidak masuk perusahaan ini. Oh ya? Gitu ya Pak. Contohnya seperti kamu ini. Masuk ini. Sini. Ini masuk kriteria perusahaan ini. Kebetulan ini rezeki kamu. Coba lihat aku. Ini buku apa? Ini buku agenda saya Pak. Oh, buku agenda ya? Iya. Saya mencatat semua yang perlu saya catat di buku ini. Masih salah. Seharusnya kamu itu mencatat tentang perasaan aku terhadap kamu. Saya manajer. Iya, Pak Vero. Ya, pinter kamu. Gak usah gitu. Sekarang anggap aja kita berdua. Anggap aja perusahaan ini perusahaan aku. Bos di sini itu sudah menyerahkan terhadap saya. Saya jadi tangan kanannya bos. Kamu itu cantik banget ya Put. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu sudah mempunyai pasangan? Pak Vero. Pak, gak enak diliatin yang lain. Ini kan parkiran. Ada CCTV Pak. Nanti Putri, kalau viral gimana? kamu itu tidak usah menakut-nakutkan aku ya.
Aku manajer. Seorang manajer berhak mengospek karyawan baru seperti kamu. Kalau kamu menolak ospek dari aku, keluar. Iya Pak, iya. Saya mau di ospek sama Bapak, tapi Bapak jangan pegang-pegang saya. Nanti reputasi Bapak jadi jelek loh di kantor ini. Reputasi saya itu sudah meningkat semenjak ketemu sama Vina. Karena apa? Bu Vina itu orangnya tidak masuk kriteria bagiku. Tapi kalau kamu Putri, mantap Putri. Pak sebentar. Tadi Bapak bilang Bapak itu manajer di sini. Tapi Bapak itu kan bukannya HRD ya? Saya itu bisa menjabat di mana-mana Putri. Saya itu orang serba bisa, multi talenta. Wah hebat ya Pak Vero ya. Seharusnya kamu itu harus dekat sama aku untuk mencari ilmu terhadap aku. Iya, Ingat, Pak. ilmu itu mahal. Nah iya maka dari itu Pak, saya dari tadi kan mencari Bapak. Saya mau tanya-tanya tentang apa yang belum saya tahu. Saya bawa buku ini untuk saya catat Pak. Begitu. Sebelum kamu pengen cari ilmu terhadap saya, kamu maukah jadi pasanganku Put? Oh Pak, jangan gitu Pak. Saya yang sungkan sama karyawan yang lain. Saya kan karyawan baru di sini. Kalau kamu tetap menolak apa yang aku mau, aku tidak bakalan memberi ilmu terhadap kamu. Soalnya apa? Kamu tahu sendiri, kamu hanya sekedar karyawan biasa, karyawan baru, sok-sokan menolak tawaran dari seorang HRD sekaligus manajer. Pak, Harum banget. saya di sini niatnya mau kerja. Jadi saya minta tolong sama Bapak agar Bapak bisa bersikap profesional. Oh, kamu kira aku tidak profesional terhadap kamu? Aku mengospek kamu, aku kira main-main. Aku bukan orang seperti itu, ngerti kamu? Iya Pak, iya, maaf. Kamu karyawan baru gak usah sok cantik. Ya, banyak yang lebih cantik dari kamu. Iya Pak. Tapi tidak sok jual mahar seperti kamu. Kamu mau dipegang aja gak mau. Maunya kamu itu apa? Mau kamu di sini kan bekerja. Iya, saya mau bekerja Pak, tapi nggak harus kayak gini Pak. Saya minta tolong sama Bapak, jangan pegang-pegang saya. Tuh lihat, mentang-mentang dia seorang manajer lapangan, semua karyawan baru dia ospek, dia coba-coba, toel-toel, pegang-pegang. Kalau kamu memang berani, kamu ucapin semua ucapan kamu itu di depan Pak Vero. Kita itu sama-sama kerja di sini, semua mempunyai hak yang sama. Ya udah, kita datangin Pak Vero, lalu kita tanyain apa yang dia lakukan kepada karyawan baru itu. Benar, Ci? Tapi tenang, Ovi, karyawan baru itu sudah jatuh cinta kepada Romi Paci. Nggak bisa, Ci. Nggak bisa, Ovi. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Aku duluan. Kurang ajar kamu, Put. Kamu itu merendahkan saya sebagai HRD dan manajer di sini. Permisi, Pak. Ada apa? Sini. Kan Pak ada keramaian ya, Pak. Iya, Sekarang kan Pak. jam kantor, Pak. Jadi Bapak tidak juga etis, Pak. Kalau ada keramaian di dalam kantor. Dan sendiri. satu lagi Pak, Bapak kan banyak tugasnya di ruangan Bapak. Mendingan Bapak ini kerjain tugas-tugasnya Pak, dan biar perempuan ini biar kita yang ngurusin Pak. Karyawan baru ini Pak. Diam. Kalian mau mengatur saya sebagai atasan kalian? Sini. Hah? Bukannya seperti itu. Oh, tidak bisa. Kalian ngomong seperti itu seakan-akan kalian yang berkuasa di perusahaan ini. Bukan seperti itu, Pak. Kita itu cuman mengingatkan kepada Bapak karena di dalam kantor ini, Pak, banyak sekali karyawan-karyawan yang menyelesaikan tugasnya, Pak. Iya, Kalau Kalian tahu saya berdiri di sini dikira leha-leha, dikira saya tidak bekerja. Saya bekerja. godain Mau karyawan kamu, baru, Pak. mau kamu dipecat? Dikira saya menggodain wanita ini? Tidak. Pak. Saya itu mengospek wanita ini supaya wanita ini tidak salah jalan Sebentar. untuk mengerjakan. Mohon maaf, saya salah sebentar ya Pak Vero. Silakan Putri. Ini kenapa malah jadi ribut di sini? Ini kan jam kantor. Seharusnya para bapak-bapak ini ada di dalam ruangan masing-masing karena ada pekerjaan yang menggunung sedang menunggu ya. Kalian yang menggunung. Afi, diem. Gak usah ngomong gunung-gunung. Soalnya gunung itu ada dua. Di mana, Pak? Di mana? Gunung Putri tidur. Wah. Ya. Itu sangat besar gunungnya, Pak. Kalian pergi.
Saya lagi mengospek wanita ini. Biar saya jadi asisten Bapak sekarang. Udah, sini, Pak. saya tidak butuh. Saya itu sukses karena saya mandiri. Saya serba bisa, saya multi talenta. Saya jadi pelatihnya, Pak. Tidak usah. Jadi tukang pinjam, Pak. Kalau tetap kalian di sini, nanti saya kalian pecat. Pak. Tidak dapat gaji dan gaji kalian saya potong semua. Cepat. Sini, pergi. Pergi. Ingat, tidak usah melaporkan kepada bos besar karena saya itu mengospek wanita ini supaya wanita ini tidak sesat jalan saat mengerjakan tugas-tugas di kantor ini. Tapi sayang, Pak. 1, 2, 3. Oh, Pak. Bebas kan? Pak, kok disuruh pergi sih, Pak? Saya itu udah bebas di sini, Putri. Saya itu bisa melakukan apa saja yang saya mau. Jadinya, tolong kamu itu tidak usah menolak. Selesai ini, kamu ke kantor saya. Kita bersenang-senang. Kita bakalan merayakan kesenangan kita berdua, Putri. Maaf Pak Vero, saya masih ada banyak kerjaan. Karena saya masih harus lebih banyak lagi beradaptasi dengan kantor ini dan para karyawan-karyawannya. Begitu Pak Vero? Kamu itu tidak bisa mengerjakan kalau tanpa izin saya. Ngerti kamu? Kamu itu gak usah sok jual mahal, Put. Kamu di sini karyawan. Hanya karyawan biasa yang belum menjabat. Aku bisa memecat kamu. Tapi aku kasihan dengan kecantikan kamu. Kenapa? Maaf Pak, saya datang ke kantor ini dengan niat untuk mau bekerja, bukan yang lain-lain. Jadi saya minta maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran Bapak untuk bersenang-senang. Oh, berarti kamu nekat menghilangkan pekerjaan kamu yang sudah diterima di sini. Ingat, banyak orang, beratusan orang pengen mendaftar di sini supaya apa? Supaya bisa diterima. Kenapa kamu? Ingat, kemahalan seseorang itu bakalan merugikan diri sendiri. Saya tahu Pak, tapi saya harus bisa menjaga diri saya dimanapun saya berada. Bahkan kalau mungkin itu mempertaruhkan pekerjaan saya. Kenapa? Saya rela. Daripada saya ada di sini, Bapak berlaku tidak sopan kepada saya. Kamu kira seakan-akan aku itu tidak berpendidikan? Saya itu orang terpenting. Ingat di telinga kamu, saya itu orang penting di sini. Karyawan lain tunduk sama saya. Hanya sekedar kamu. Untung aja kamu ngomong seperti itu, tidak ada karyawan lain. Kalau ada, saya tidak segan-segan menghilangkan kamu dari perusahaan ini. Karena perusahaan ini membutuhkan orang yang gak jual mahal dan bisa beradaptasi. Ngerti kamu ya? Tetap kamu menolak kemauan aku? Saya tetap dengan pendirian saya, Pak. Pergi kamu, Put! Aku tidak mau melihara karyawan seperti kamu. Mumpung kamu karyawan biasa, aku pecat kamu sekarang juga. Tapi saya masuk ke kantor ini sudah melewati seleksi, Pak. Ya. Saya memenuhi semua kriteria untuk menjadi karyawan di kantor ini. Tapi saya yang berkuasa, aku bisa memecat karyawan di sini. Kamu butuh uang kan? Makanya kalau kamu butuh, ikuti aturan di sini. Oh ya, Vin. Iya, Pak. Untuk rapat nanti sudah kamu atur semua? Sudah, Pak. Dan untuk rapatnya nanti, Pak Ferry itu datang ya, Pak? Iya. Saya harus datang. Baik, Pak. Oh iya, untuk sekretaris baru saya sudah kamu dapatkan belum? Belum sih, Pak. Sekretaris baru Bapak itu masih belum datang sekarang, Pak. Mungkin besok lusa baru datang ke kantor ini. Loh, kok bisa ditunda-tunda sampai besok lusa? Kan sekarang ada karyawan baru, Pak, yang datang ke sini. Tapi di bagian yang lain, Pak, bukan sekretaris Pak Ferry. Kenapa? Memang kantor kita itu sempit. Kalau mereka datang ke sini, terus kantor kita nggak muat gitu. Bukan begitu, Pak Ferry, seperti ini. Kan Pak Vero di kantor ini mengadakan ospek untuk semua karyawan baru. Jadi, Pak, kalau semisal didatangkan semua, Pak, nanti Pak Vero itu kewalahan, Pak, untuk ospeknya. Ospek? Iya, Pak. Kalian kira dan kalian pikir kantor ini seperti sekolahan, pakai ospek-ospek segala? Kan sudah ada interview. Interview itu adalah menguji orang itu layak atau tidak masuk bekerja di kantor ini.
Ya Pak. Dan satu hal lagi. Iya Pak Vero. Di sana itu ada apa? Kenapa ada ribut-ribut seperti itu? Iya kan Pak Vero mengospek karyawan baru itu di lapangan Pak. Kalau memang standar untuk bekerja di kantor ini hanya untuk bisa bersenang-senang sama Bapak, maaf Pak, saya nggak bisa. Kenapa Putri? Perusahaan ini sudah ada di kekuasaan aku. Jadinya kalau kamu tidak mau bersenang dengan aku, mending kamu keluar aja dari kantor ini. Soalnya apa? Kita mencari uang hanya untuk senang, hanya untuk cukup. Baik Pak, lebih baik saya keluar dari kantor ini. Oh, silakan terbuka gerbang kantor di sini. Pergi. Permisi. Berhenti. Pak Ferry. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut seperti ini? Dan kamu mengusir siapa? Siapa yang kamu pecat? Wanita ini Pak Kenapa? tidak mau diatur soal masalah ospek. Ospek. Kamu pikir ini adalah sekolah yang harus diospek? Hah? Ini kantor. Dia sudah melewati interview, jadi dia sudah lulus dan jadi karyawan di sini. Ngapain harus ada ospek? Biar tambah disiplin serta bisa tidak tegang Pak dalam Cukup, menjalankan. cukup. Kok bisa-bisanya kantor mengadakan ospek? Jika kantor lain mendengar hal ini hanya lelucon. Jadi bahan tertawaan mereka semua. Mohon maaf Pak atas kesalahan saya Pak. Ada-ada aja. Jabatan kamu di sini seorang manajer. Berbuat hal seperti ini memalukan sekali bagi saya. Saya tidak mau mendengar hal seperti ini lagi. Kayak anak kecil aja. Vero, Baik Pak. memang kamu masuk kantor di sini harus diospek seperti anak sekolahan. Sebenarnya di perusahaan manapun itu tidak ada Pak. Saya mengadakan Aku tanya kamu, gak usah berbelit. Kamu diospek enggak masuk kantor di sini? tidak Pak. Maka dari itu, kenapa kamu mengadakan hal seperti ini? Ya supaya lebih pendekatan Pak antara karyawan sama atasan gitu Pak. Maksud saya tidak berbuat apa-apa kok Pak. Pendekatan itu bisa dilakukan dalam bekerja, bukan dengan hal seperti ini. Kamu ini aneh-aneh aja. Jabatan manajer untuk kamu itu sepertinya kurang tepat. Saya sudah salah mengambil langkah menjadikan kamu sebagai manajer lapangan. Lebih baik kamu turun aja jabatan kamu ya, jadi staf aja ya. Tolong Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya Pak. Saya mohon maaf Pak. Dan saya tidak aneh-aneh terhadap karyawan baru itu Pak. Bohong Pak, bohong Pak. Dia itu barusan ngajak makan malam Pak sama karyawan baru itu Pak. Apa? Diam kalian. Kan karyawan baru itu tidak mau Pak. Pak Veronya yang memaksa Pak. Ada apa? Kamu mau bicara? Ngomong. Mas parkir, keren banget pakai jas, pakai dasi kayak gini, pakai marah-marah lagi. Motor aku udah bener kan? Putri, jangan bilang parkir. Di atasan kita. Kamu dari tadi pagi ngeselin aku ya. Aku dari tadi dibilang tukang parkir sama kamu. Apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Hah? Aduh, Aduh apa? aduh saya pusing Pak. Pura-pura sakit, pura-pura pusing. Hah? Saya minta maaf ya Pak ya, saya nggak tahu. Pak maafin saya ya Pak ya, saya tadi beneran nggak sengaja. Swear, kan saya tadi buru-buru, terus ngeliat ada tukang saya melihat ada bapak lagi membetulkan parkiran. Kenapa jadi gagap? Saya minta maaf Pak, bener-bener minta maaf Pak, saya menyesal Pak. Pak tolong jangan pecat saya Pak, saya butuh kerjaan. Permisi Pak. Apa? Kalau begitu saya balik ke ruangan Ya ke saya ruangan Pak. kerja Pak. Saya juga Pak. Saya juga Pak.
Kalian kembali. Baik. Tapi untuk kamu, Saya, Pak. ya kamu, Tunggu sini, Vin. kamu kemasi barang-barang kamu dari ruangan kamu. Kamu pindah ke ruangan staff, mengerti? Pak, tolonglah, Pak. Ini cuma masalah hal sepele, Pak. Tidak, ini bukan masalah hal sepele. Kalau kamu dibiarin terus-menerus, ini akan menjadi rantai. Udah, keputusan saya tidak bisa diganggu-gugat. Kamu pergi ke ruangan staf dan kemasi barang-barang kamu di ruangan manajer. Mengerti? Terima aja deh, Vero. Baik, Pak. Kalau begitu, saya terima. Putri, saya minta maaf ya. Saya sudah jadi staf. Permisi. Pak Ferry? Diam. Saya lagi emosi. Mengerti? Iya, Pak. Saya mau. Kamu atur semua Iya, Pak. schedule rapat aku. Dan satu hal lagi. Pak. Kamu jangan coba-coba untuk pergi dari dekat saya. Diam. Iya, Pak. Dan satu hal lagi. Iya, Pak Ferry. Kamu gak usah repot-repot mencari sekretaris baru untuk saya. Saya sudah menemukan orang yang tepat untuk menjadi sekretaris saya. Ya udah, itu aja. Iya, baik, Pak. Permisi ya, Pak. Ya. Pak, saya mau ke ruangan saya dulu ya, Pak. Soalnya ini masih banyak yang belum saya catat. Saya permisi ya, Pak. Sini. Sini. Pak, saya jangan dimarahin ya, Pak ya. Saya sengaja, Pak. Gak usah panggil bapak, panggil tukang parkir. Enggak, Pak. Saya bercanda, ya Allah. Pak, dasinya bagus banget. Masa iya pakai dasi bagus pakai jas kayak gini. Saya panggil Mas Parkir. Siapa sih yang manggil Mas Parkir tadi, Pak? Kurang ajar nih. Gak usah pura-pura bodoh di hadapan saya. Kamu sendiri kan yang bilang aku tukang parkir. Mau ngomong apa kamu? Bukan saya, Pak. Siapa lagi? Kamu tadi sudah nyuruh aku parkirin motornya. Dan kamu tadi nyuruh aku juga. Saya nggak sengaja, Pak. Gak sengaja. Ya udah, aku anggap itu kebetulan. Aku anggap kamu gak sengaja. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Syarat apa, Pak? Aku tidak punya seorang sekretaris. Kamu menjadi sekretaris saya mulai hari ini. Kamu catat semua kegiatan saya, dan kemanapun saya pergi kamu harus ikut. Dan kamu mempersiapkan segalanya hal yang aku butuhkan, seperti pakaian saya mau berangkat kantor, celana, dasi, harus kamu yang menyiapkan. Kamu paham? Paham, Pak. Nanti saya tulis di sini ya, Pak. Saya selalu membawa buku agenda ini kemanapun saya pergi, Pak. Pasti dijamin tidak ada satu hal pun yang akan terlewatkan. Nanti saya catat, Pak. Saya catat per lembar demi lembar, ini pasti penuh dengan catatan. Bapak tenang aja, kalau saya menjadi sekretaris Bapak, dijamin, Pak, semua schedule Bapak, semua kerjaan-kerjaan Bapak, semua pakaian-pakaian Bapak dan keperluan Bapak akan saya atur dengan serapi mungkin dan dengan sedetail mungkin. Saya permisi dulu, Pak. Siapa yang menyuruh kamu pergi? Sini. Saya masih belum menyuruh kamu pergi. Jadi jangan seenaknya kamu main pergi-pergi aja dari hadapanku. Mengerti? Iya, Pak, mengerti. Dan saya tambahin lagi. Kamu harus tidur di rumah saya. Oh, kok gitu, Pak? Ya, karena kamu mengurus kehidupanku sekarang. Loh, Seperti baju, semua pakaian-pakaianku, dan kapan aku harus berangkat, kamu harus selalu ada di sampingku. Pak. Kalau masalah Kamu nggak mau? Hah? Bilang aja kalau kamu nggak mau.
Iya Pak, mau Pak. Bagus. Itu jawaban yang saya inginkan. Ngapain lihat-lihat Pak? Pak. Pak. Ya, kenapa? Bapak terpesona ya sama saya. Kamu jangan kepedean, kamu jangan kegeeran. Enggak Pak, bercanda Pak. Maaf. Ya udah, karena begitu saya hari ini harus ngapain Pak? Ke ruangan saya. Baik Pak. Kita bicarakan tentang rapat yang sebentar lagi akan kita hadiri. Kamu catat poin-poin pentingnya dan kamu rangkum semuanya dan kamu nanti serahkan terhadap saya. Baik Pak. Ya udah, kamu tahu kan ruangan saya? Belum? Belum. Ya udah. Hey Dinda, apa kabarmu?